Hari ini, kita bakal bahas tentang teknologi yang lagi ngehits dan punya potensi besar, yaitu blockchain. Apa sih sebenarnya blockchain itu? Blockchain sering disebut sebagai teknologi yang bisa mengubah dunia digital kita. Tapi apa itu blockchain? Bayangin deh, blockchain itu kayak buku besar digital yang mencatat semua transaksi yang terjadi. Tapi bukan sembarang buku besar. Blockchain ini bersifat terdesentralisasi, artinya gak ada satu pihak pun yang mengontrol seluruh jaringan. Di sistem tradisional, seperti bank, semua data transaksi dikendalikan oleh satu pihak. Sedangkan di blockchain, setiap transaksi dicatat dalam blok, dan setiap blok ini terhubung satu sama lain membentuk rantai, hence the name, blockchain. Kenapa blockchain ini dianggap revolusioner? Karena sifatnya yang transparan dan aman. Setiap blok dalam blockchain diverifikasi oleh banyak komputer dalam jaringan, sehingga hampir gak mungkin untuk memalsukan data. Kita bahas tahap demi tahap untuk lebih memahaminya. Pertama, mari kita bahas apa itu blok. Blok adalah unit dasar dari blockchain. Setiap blok berisi beberapa elemen penting, data transaksi, hash dari blok tersebut, dan hash dari blok sebelumnya. Bayangin hash itu kayak sidik jari digital yang unik untuk setiap blok. Hash adalah hasil dari fungsi kriptografi yang mengubah data transaksi menjadi string karakter unik. Hash ini sangat penting karena memastikan keamanan dan integritas data. Kalau ada perubahan sekecil apapun dalam data, hash akan berubah total, jadi mudah untuk mendeteksi manipulasi. Setiap blok juga menyimpan hash dari blok sebelumnya, yang menciptakan rantai blok yang saling terkait. Ini yang disebut sebagai rantai atau chain. Dengan adanya hash dari blok sebelumnya, setiap blok terhubung dengan blok lainnya, membentuk rangkaian yang sangat sulit untuk diubah tanpa terdeteksi. Seperti yang dikatakan oleh Andreas Antonopoulos, seorang ahli blockchain, blockchain bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kepercayaan dan transparansi. Blockchain juga punya potensi besar di berbagai bidang lain. Di supply chain management, blok blockchain chain bisa melacak perjalanan produk dari pabrik hingga ke tangan konsumen, memastikan keaslian dan kualitasnya. Di bidang blockchain, blockchain bisa menyimpan rekam medis pasien dengan aman dan mudah diakses oleh dokter. Bahkan, di sistem pemilihan umum, blockchain bisa digunakan untuk memastikan setiap suara dihitung dengan transparan dan akurat. Tapi tentu saja, teknologi ini juga punya tantangan. Salah satunya adalah konsumsi energi yang tinggi, terutama dalam proses mining cryptocurrency seperti Bitcoin. Menurut University of Cambridge, Bitcoin mining menyumbang sekitar 0,5% dari konsumsi energi global, lebih besar dari konsumsi energi tahunan Swedia. Namun, ada banyak inovasi yang sedang dikembangkan untuk membuat blockchain lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan algoritma proof of stake yang lebih efisien. Dan jangan lupa, meskipun blockchain sangat aman, tetap saja ada risiko keamanan yang harus diperhatikan, seperti serangan 51% di mana satu pihak bisa menguasai mayoritas jaringan. Misalnya, pada Januari 2019, Ethereum Classic, ETC, mengalami serangan 51% yang menyebabkan kerugian sekitar 1,1 juta dolar. Penyerang berhasil membalikkan transaksi dan menciptakan pengeluaran ganda. Bagaimana cara membuat dan bekerja dengan blockchain? Mari kita bahas. Untuk membuat blockchain, kita perlu memahami beberapa konsep dasar seperti blok, rantai, dan hash. Setiap blok di blockchain berisi data transaksi, hash dari blok sebelumnya, dan hash uniknya sendiri. Ini membuat setiap blok terhubung dan sulit untuk diubah tanpa mempengaruhi seluruh rantai. Bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengembangkan blockchain adalah C++, Python, dan Solidity untuk smart contracts di Ethereum. Misalnya, di Ethereum, kita bisa menggunakan Solidity untuk menulis smart contracts. Solidity adalah bahasa pemrograman yang khusus dibuat untuk menulis smart contracts di Ethereum. Contohnya, kita bisa menulis kontrak sederhana untuk mentransfer token dari satu pengguna ke pengguna lain. Setelah smart contract ditulis, kita bisa menggunakan platform seperti Remix ID untuk mengkompilasi dan mendeploy kontrak tersebut ke jaringan Ethereum. Setelah itu, kontrak akan berjalan otomatis sesuai dengan kode yang telah ditulis. Ada juga alat-alat yang mempermudah pengembangan blockchain seperti Truffle untuk framework pengembangan, Ganase untuk membuat jaringan blockchain lokal untuk testing, dan MetaMask untuk mengelola wallet dan berinteraksi dengan apps, decentralized application. Jadi, buat kalian yang tertarik mengembangkan blockchain, mulailah dengan mempelajari konsep dasarnya, kemudian eksplorasi alat dan bahasa pemrograman yang sesuai. Semoga kalian bisa jadi developer blockchain yang handal.